dibangunkan karena dia sedang lelap, mimpi, mengigau, marah dia kalau dibangunkan. Tapi ada yang dibangunkan gembira, bahagia. Is'ad, is'ad artinya bukan bahagia. Kalau bahagia, sa'ad. Orang yang bahagia, sa'id. Perempuan yang bahagia, sa'idah. Is'ad artinya membahagiakan. Langsung terang lampu kan, bahagia. Is'ad membahagiakan. Sekarang kita lihat banyak orang bahagia, tapi bahagia untuk dirinya saja, hanya untuk kesenangan dia saja. Sahwatul is'ad. Masya Allah. Nampaknya ceramah mesti diulang lagi. Sahwatul is'ad adalah membangunkan masyarakat yang tertidur lelap, tapi juga membahagiakan mereka. Kenapa bahagia? Karena sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena sudah tahu mana yang betul, mana yang batil. Sudah tahu mana yang lurus, mana yang bengkok. Kami ustadz-ustadz ini tidak sanggup, Pak Bupati. Kami terbatas. Dr. Abdul Hakim Jurumiyah beserta kawan-kawan sahabat-sahabat dari ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Jumlah kami tak banyak, tapi hari ini kami bangga. Kenapa? Karena anak-anak didikan sudah hadir. Saya tidak pernah mengajar di sini. Saya hanya memberikan tausiah 2 kali. Sekali saat peletakan batu pertama, sekali saat penandatanganan prasasti. Tapi saya ingin dicatat malaikat sebagai guru sahwatul is'ad. Kenapa? Karena menjadi gurulah amal tak putus sampai mati. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir. Yang diantara mengalir itu adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak profesor-profesor yang hadir ini mengajarkan ilmu dunia. Tapi kita tidak boleh lecehkan ilmu dunia, karena Nabi mengajarkan kita berdoa dunia dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirat penting. Lahir, besar, dididik di sahwatul is'ad. Pulang dari sahwatul is'ad bukan sekedar membawa ijazah, tapi mereka adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulu punya, albab hati. Sekarang banyak orang punya otak tapi tidak punya hati. Banyak orang pikirannya cerdas tapi hatinya gelap. Murka Allah berawal dari hati. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hatinya sudah gelap, wa ala sam'ihim, telinganya peka, wa ala absarihim, matanya buta, summum, bukmun, umyun, peka, tuli, bisu, buta. Mereka tak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, pantai saja. Tapi alhamdulillah, anak-anak kita alumni sahwatul is'ad 20 tahun akan datang menjadi dandim, menjadi kapolres, menjadi polisi, menjadi profesor. Cerdas otaknya, terang hatinya, karena ulul albab. Dalam Al-Quran, siapa itu ulul albab? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab. 3, penciptaan langit dipikirkan mereka, maka muncul ilmu astronomi. Astronomi, bukan astrologi. Astrologi itu yang lahir bulan anu bintangnya kambing. Astrologi. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah astronomi. Wal ardi, berpikir tentang bumi. Muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Muncul ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Saya tak tahu, ngomongnya aja.
berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi, berpikir tentang penciptaan siang dan malam. Itu semua adalah ayat-ayat. Kami yang dari alumni Timur Tengah berpikir tentang ayat kursi, berpikir tentang ayat surat Al-Baqarah, muncul ilmu tafsir, datang ilmu usul fikih, datang ilmu qawaid tahdis, datang ilmu usulul hadis, ilmu yang tersurat. Tapi anak-anakku, kalian akan menjadi pakar ilmu yang tersirat. Siapa dia? Ulul albab. Apa sifat ulul albab? Satu, alladzina yadhkuruna Allah. Mereka selalu menyebut, mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tidak hanya hatinya mengingat Allah, tapi akalnya wa yatafakkarun, selalu berfikir. Sekarang banyak orang tak berfikir. Kalaulah Allah tidak sayang, nampak tertulis di keningnya off. Otak tak dipakai. Tapi anak-anak kita alhamdulillah hatinya berzikir, otaknya berfikir. Kalau sudah hatinya berzikir, otaknya berfikir, diamnya adalah pikir, geraknya adalah zikir. Kalau dia diam, dia sedang berfikir. Kalau dia bergerak, geraknya adalah zikir. Makanya kalau ada nampak anak-anak santriwan, santriwati, sohwatul is'ad sedang diam, itu sedang berfikir. Tapi kalau sampai berbunyi, tidur. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Puncak ilmu apa? Puncak ilmu bukan profesor, puncak ilmu bukan doktor of filosofi, puncak ilmu bukan jenderal. Apa puncak ilmu? Puncak ilmu nanti dari mulutnya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina azabannar, jauhkan aku dari api neraka. Puncak ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentara dia, jadi polisi dia, 4 bintangnya, jenderal besar dia, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bupati masih sempat mendengar ceramah ustaz di tengah malam. Ini sesuatu yang amazing. Dari manalah Pak Bupati Pangkep bisa kenal Ustaz Abdul Somad? Rupanya tengah malam, padahal urusannya banyak, bagai-bagai macam kepala dinas dia urus, dari mulai kabupaten, kecamatan sampai desa, lurah, kades, kadus, semua diurus. Masih sempat mendengar ceramah. Selama ini yang mendengar ceramah saya emak-emak aja. Tapi di Pangkep bupati pun mendengar ceramah. Di Pangkep ini saya sampaikan kepada seluruh bupati-bupati se-Indonesia. Sok hebat sekali Ustaz Somad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tak terhingga. Mudah-mudahan bersama kita di auditorium ini, maka bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Namanya juga bukan nama sembarangan, Al-Hijrah. Hijrah dari kelas yang kecil kepada auditorium yang besar. Hijrah dari tempat yang gelap kepada yang terang benderang. Hijrah dari yang tadi hitam nampak langsung gambar saya pula tu. Mohon maaf Pak Bupati, gambar Bapak tak mereka buat. Padahal semennya banyak dari Pak Bupati. Maunya dibuatlah agak kami bertiga di situ. Tapi Pak Bupati tak mau riak dia tak mau riak. Masalah semen biar saya ngasih. Yang tampil di depan biar Ustaz Somad. Begitu. Ustaz Somad yang selalu berceramah, jangan riak, jangan tunjukkan pada orang, tapi malah gambar dia pula yang besar. Bukan salah saya, salahkan panitia Pak Bupati. Insya Allah semuanya akan hijrah. Hijrah bukan pindah tahun. Kenapa namanya nama hijrah? Maka siapapun yang masuk ke dalam, di luar tadi dia buat dosa, masuk ke dalam hijrah, maka keluar dari auditorium hijrah, dia betul-betul hijrah, sudah meninggalkan dosa maksiat yang dilakukan selama hidupnya. Siapa orang yang hijrah itu ya Rasulullah?
orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah semuanya hadir, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala maupun tak berkepala, semua hadir. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kebanggaan yang luar biasa ketika tadi saya sedang duduk berdiri, disambut oleh anak kita dengan pakaiannya, dengan membacakan syair-syair, dengan membacakan begitu bersemangat. Saat melihat beliau tadi, terlintas di pikiran saya, agaknya begitulah Sultan Hasanuddin dulu semangatnya mengusir Belanda. Saya sangka saya yang paling bersemangat ceramah selama ini. Begitu melihat ananda santri Sohwatul Is'ad, saya tengok, wah ini kalau dia besar, kalah saya nanti nih. Guru adalah guru yang mampu melihat anak-anak akan menjadi pelanjut, bukan menjadi pesaing. Makanya kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, cari guru yang lebih hebat dari aku, belajar kepada dia. Imam Syafi'i pun belajar kepada Imam Malik bin Anas. Selesai belajar kepada Imam Malik, apa kata Imam Malik? Syafi'i, cari guru lain yang lebih alim daripada aku. Begitu juga kami di Sohwatul Is'ad. Anak-anakku sekalian, tamat kalian dari Sohwatul Is'ad, kalian akan terbang sejauh memandang ke tempat tenggelamnya matahari, Maroko. Anak-anakku dari Sohwatul Is'ad akan dapat beasiswa dari kerajaan Maroko, insyaallah. Amin. Kalian akan pergi ke Sydney, Brisbane, Adelaide, Australia. Kalian akan dapat beasiswa dari Sorbonne, Prancis, Paris. Kalian akan dapat beasiswa dari Cambridge, London. Kalian akan dapat beasiswa dari McGill, Kanada. Otak kalian Amerika, Jerman, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian yang akan terus membangun. Kalau selama ini Pangkep dikenal dengan semen tonasa, maka di masa akan datang berbagai macam sumber alam di dalam tanah akan kalian gali, sehingga negeri ini kaya dengan mineral, kaya dengan dunia, tapi juga dia tetap ingat akhirat. Kenapa? Karena santriwan santriwati inilah yang akan memakmurkan alam semesta, karena mereka mengerti dua-dua. Ilmu dunia mereka punya, ilmu akhirat mereka punya. Kepalanya dibagi dua. Di dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dalam kepalanya juga ada bahasa Arab, fikih, usul fikih, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi. Lembut hatinya karena dia diajarkan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Itulah agaknya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Sohwatul Is'ad yang sudah memiliki auditorium Al-Hijrah. Semoga menjadi amal jariah, bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa, bil khusus masyarakat di Kabupaten Pangkep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.